Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA pada pertemuan yang kedua ini. Apa kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar. Meskipun kalian belajarnya dari rumah. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi manusia yang masih terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pembelahan sel. Seperti yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa salah satu tujuan sel mengalami pembelahan diantaranya adalah untuk melakukan reproduksi. Nah, terkait dengan sistem reproduksi pada manusia, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan juga struktur organ organ reproduksi pada manusia. Nah, akan kita melihat bahwa sistem reproduksi pada manusia ini pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian poin 4.1, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran atau pada materi pada hari ini. Kemudian kompetensi dasar ini akan kita capai kalau kalian sudah memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada materi kali ini adalah setelah kalian nanti mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, maka siswa dapat menjelaskan sistem reproduksi manusia, dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, kemudian dapat menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Kalian juga nanti diharapkan dapat menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kalian dapat membuat laporan tertulis tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi, dan dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Demikian tujuan pembelajaran pada hari ini. Seperti kita ketahui bahwa salah satu ciri daripada makhluk hidup adalah melakukan reproduksi atau mengalami perkembangbiakan. Nah, ada yang tahu mengapa hal ini terjadi? Ya, setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya sehingga tidak mengalami kepunahan. Betul, adalah untuk juga memperbanyak dirinya, ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, demikian juga pada manusia. Nah, proses reproduksi pada manusia diatur oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem reproduksi yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari sistem organ reproduksi tersebut. Nah, baik pada laki-laki atau pada perempuan, apakah ada perbedaan atau berlainan? Nah, mari kita bahas. Alat reproduksi yang pertama kita bahas adalah pada laki-laki. Nah, kalian bisa melihat bahwa alat reproduksi pada laki-laki adalah tersusun dari sepasang testis, kemudian ada saluran-saluran kelamin, kemudian juga ada kelenjar-kelenjar kelamin. Nah, kita bahas satu persatu. Kemudian ada juga penis. Testis pada laki-laki berperan sebagai penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini berperan di dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan seorang anak laki-laki. Kemudian saluran kelamin. Nah, ini adalah saluran kelamin.
saluran kelamin, ada fasa eferensia, kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sperma sementara dan menyerap atau mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpannya selama 3 minggu. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran penghubung antara epididymis dan uretra pada penis. Nah, pada bagian ujungnya vas deferens ini terdapat saluran ejakulasi. Nah, kemudian ada uretra. Uretra itu merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, tadi testis berada di dalam suatu kantung yang disebut dengan skrotum. Nah, skrotum ini fungsinya selain sebagai pelindung testis, juga untuk menjaga suhu pada testis agar sama dengan suhu tubuh kita. Adalah kelenjar-kelenjar. Kelenjar-kelenjar pada alat reproduksi laki-laki ada kelenjar vesika seminalis atau yang dikenal dengan kantong mani, kantong sperma. Nah, merupakan kantong yang dindingnya menghasilkan cairan lendir, di mana cairan lendir ini mengandung nutrisi yang terdiri dari asam amino, fruktosa, asam askorbat, ya, sebagai nutrisi daripada sperma dan juga sebagai pelindung sperma sebelum sperma itu membuahi sel telur. Kemudian ada kelenjar prostat. Jadi tadi yang disebut dengan mani itu adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada pada organ reproduksi pada laki-laki. Kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar prostat. Kelenjar prostat fungsinya menghasilkan cairan bersifat basa yang berwarna putih susu, di mana cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa eferensia dan cairan pada vagina sehingga sperma ini dapat membuahi dan bergerak aktif pada saat membuahi sel telur. Kemudian kelenjar adalah kelenjar Cauvery atau kelenjar bulbo-uretralis. Kelenjar ini adalah berfungsi di dalam menghasilkan cairan pelicin. Dengan demikian, tadi sperma itu nanti bisa bergerak untuk membuahi sel telur secara aktif dengan cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar kelamin tadi. Berikutnya adalah penis. Penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Jadi pada organ reproduksi laki-laki ada organ bagian dalam dan juga ada organ kelamin bagian. Dengan demikian, organ reproduksi pada laki-laki sangat erat hubungannya dengan sistem ekskresi atau sistem urin. Karena uretra pada organ reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis itu selain untuk mengeluarkan sel sperma juga sebagai tempat keluarnya urin. Kemudian testis pada laki-laki akan menghasilkan jutaan sperma setiap harinya, mulai dari masa puber sampai juga dengan meninggal dunia. Nah, bagaimana jika testis sperma ini tidak dikeluarkan? Maka sperma ini nanti akan mati dan diserap kembali oleh. Berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada perempuan. Nah, alat reproduksi pada perempuan itu terdiri dari sepasang ovarium atau yang kita kenal dengan indung telur atau oviduct. Kemudian juga ada uterus atau rongga rahim. Kemudian ada vagina dan ada organ kelamin luar. Ovarium pada perempuan ada sepasang kiri dan kanan, merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian saluran telur atau oviduk atau tuba Fallopi, ya, fungsinya adalah menyalurkan sel telur ke dalam rahim dengan suatu gerakan yang disebut dengan gerakan
peristaltik. Kalian perhatikan simulasinya. Nah, ini yang berwarna merah ini adalah sel telur keluar dari ovarium, kemudian disalurkan oleh saluran telur sampai akhirnya menuju ke dalam rahim. Nah, sel telur ini dapat bergerak karena di sini dindingnya tersusun dari rambut-rambut getar atau silia yang menghasilkan suatu gerakan yang memudahkan sel telur ini nanti bergerak menuju ke dalam rahim. Adalah rahim atau uterus. Nah, rahim atau uterus merupakan suatu rongga tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Dan selama kehamilan, volume daripada rahim ini bisa mengembang hingga 500 kali. Sehingga kalau kita melihat ibu-ibu yang sedang hamil, itu nanti rahimnya semakin lama semakin membesar. Kemudian vagina. Nah, ini vagina. Vagina merupakan suatu saluran tempat penis pada saat perkawinan dan juga sebagai jalan keluarnya bayi pada saat proses kelahiran. Kemudian organ kelamin luar. Nah, pada perempuan ada klitoris, ada vulva, ada labium mayora, labium minora, kemudian ada saluran kencing, ada lubang vagina, dan ada fundus. Berikutnya adalah pembentukan sel kelamin. Nah, sperma pada sistem reproduksi laki-laki akan dibentuk di dalam suatu kelenjar yang disebut dengan testis. Nah, ini tadi testis, di mana pada testis ini sudah terdapat spermatogonium atau sel induk sperma, dan proses pembentukan sel kelamin ini dikenal dengan istilah spermatogenesis. Nah, spermatogonium yang terdapat di dalam testis ini bersifat diploid atau memiliki kromosom yang berpasangan. Dan spermatogonium ini selalu melakukan pembelahan secara mitosis sehingga jumlahnya akan bertambah banyak. Jadi membelah, kemudian akan terbentuklah yang disebut dengan spermatosit primer, ya. Nah, spermatosit primer ini kemudian mengalami pembelahan lagi secara meiosis, yaitu meiosis 1. Dihasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder yang dihasilkan ini karena berasal dari pembelahan secara meiosis, maka bersifat haploid atau memiliki kromosom separuh dari induknya. Kemudian spermatosit sekunder ini membelah kembali secara meiosis sehingga terbentuklah spermatid. Jadi spermatid juga bersifat haploid. Kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi membentuk sperma. Jadi pada pembelahan atau pembentukan sel kelamin itu terjadi pembelahan secara mitosis, baik juga mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, sudah kita pelajari kemarin pada saat pembelahan meiosis akan dihasilkan sel anak, ya, 4 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang haploid. Nah, tentang pembentukan sel telur atau dikenal dengan istilah oogenesis. Sel telur dibentuk di dalam ovarium. Nah, di dalam ovarium itu sudah terdapat oogonium atau sel induk telur. Nah, oogonium ini bersifat diploid. Jadi kromosomnya berpasang-pasangan. Kemudian oogonium ini melakukan pembelahan secara mitosis sehingga dihasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer ini membelah secara meiosis. Pada pembelahan meiosis 1 dihasilkan oosit sekunder dan badan kutub yang pertama. Nah, oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Sedangkan badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi 2. Jadi nanti ini membelah menjadi 2. Kemudian oosit sekunder ini membelah kembali secara meiosis menghasilkan ootid dan juga badan kutub yang kedua. Nah, ootid ini bersifat haploid, ya.
Nah, sementara itu badan kutub 1 dan badan kutub 2 itu karena tidak berkembang, maka lama-kelamaan berdegradasi sehingga lama-kelamaan akan menyusut. Maka yang kemudian berkembang adalah ootit. Dan ootit ini nanti akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Jadi pada pembentukan sel kelamin betina atau pembentukan sel telur, maka akan dihasilkan satu buah sel telur. Nah, sekarang ovulasi. Apa itu ovulasi? Nah, pada perempuan yang sudah dewasa, itu di dalam ovariumnya akan terbentuk sel telur yang sudah matang. Nah, sel telur yang sudah matang ini nanti akan keluar dari indung telur yang disebut prosesnya adalah ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah proses keluarnya sel telur dari ovarium. Kemudian sel telur ini akan bergerak menuju ke dalam rahim. Bersamaan dengan itu, maka dinding rahim akan menebal, berisi penuh dengan pembuluh darah, siap untuk menerima zigot. Berikut ada simulasinya. Nah, ini yang bergerak adalah sel telur yang keluar dari indung telur, itu tadi peristiwanya namanya ovulasi, bergerak sepanjang saluran telur, kemudian akhirnya nempellah di dalam rahim. Berikutnya, apa yang akan terjadi setelah ovulasi, di mana sel telur yang sudah matang keluar dari ovarium dan kemudian menuju ke dalam sel rahim atau ke dalam rongga rahim, maka jika pada saat itu bertemu dengan sel sperma, maka akan terbentuklah suatu proses yang disebut dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Jadi fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Ya. Nah, kalian lihat simulasinya. Nah, di sini sel telur keluar dari ovarium. Kemudian bersamaan dengan itu, sel sperma pun nanti akan masuk melalui vagina. Kemudian kedua sel tersebut nanti akan bertemu dan kemudian inti selnya kemudian melebur sehingga nanti akan terbentuklah zigot, dan zigot ini nanti akan menempel pada dinding rahim. Nah, masa seperti inilah dikatakan seorang wanita itu mengalami masa kehamilan. Ya, mengalami kehamilan setelah zigot tadi terbentuk, maka zigot nanti akan membelah diri dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu yang bersamaan, dinding rahim pun akan menebal penuh dengan pembuluh darah, siap untuk menerima zigot. Zigot akan menempel pada dinding rahim dan berkembang, sehingga nanti zigot akan berubah menjadi embrio. Berikut tentang kehamilan. Jadi setelah tadi zigot membelah diri, ya, kemudian nanti terbentuk plasenta, kemudian juga nanti ada tali pusar sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya, maka embrio nanti akan dikelilingi oleh suatu cairan yang disebut dengan cairan amnion. Cairan ini berfungsi untuk melindungi embrio dari bahaya benturan. Nah, pada usia 4 minggu, embrio ini sudah mulai terbentuk mata, tangan, dan juga kakinya. Kemudian pada usia 6 minggu, embrio ini sudah berukuran 1,5 cm, di mana otak, mata, telinga, jantungnya sudah berkembang, dan tangan serta kakinya beserta jari-jarinya juga sudah mulai terbentuk. Pada usia 8 minggu, maka embrio sudah memiliki organ yang lengkap. Nah, pada saat ini embrio nanti akan berubah menjadi janin atau fetus. Nah, setelah embrio ini atau janin ini nanti berusia mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, maka bayi ini nanti siap. Nah, berikut ini adalah
gambaran tentang proses perkembangan embrio di dalam rahim sampai akhirnya janin itu akan siap untuk dilahirkan. Seperti ini gambarannya. Jadi nanti ini adalah proses pembelahannya, kemudian terbentuknya plasenta dan juga tali pusat, kemudian ada cairan amnion, kemudian ini adalah posisi di mana bayi itu siap untuk dilahirkan. Nah, ini adalah posisi di mana di dalam rahim ada dua bayi atau yang kita kenal dengan kelahiran kembar. Berikutnya, menstruasi. Nah, sudah pasti remaja-remaja putri atau kalian yang putri ini pasti sudah mengalami masa seperti ini. Nah, menstruasi itu terjadi apabila sel telur atau ovum itu tidak dibuahi, ya, tidak dibuahi sehingga nanti akan berguguran, ya, bersama dengan pembuluh darah akan terbentuklah darah menstruasi dan berlangsung selama 28 hari. Berikutnya tentang penyakit pada sistem reproduksi. Ini Ibu sampaikan hanya beberapa saja. Ada gonorrhoe yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat yang akan timbul adalah radang pada organ reproduksi, dapat juga menyebabkan kemandulan, kemudian gangguan pada penglihatan, kemudian persendian dan juga selaput otak pada bayi dan bahkan bisa menimbulkan kematian pada bayi. Tanda dan gejalanya adalah terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan seperti terasa terbakar pada saat buang air kecil. Penyakit berikutnya adalah sifilis. Sifilis atau raja singa, penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya adalah kerusakan pada organ reproduksi, bahkan bisa pada stadium lanjut akan menyerang hati, susunan saraf, dan juga gangguan pada otak. Dan herpes genital. Herpes genital penyebabnya adalah virus herpes simplex serotip 2. Sama, ditularkan juga melalui hubungan seksual. Akibatnya adalah gangguan pada organ reproduksi dan dapat menyebabkan kanker rahim. Juga tentang keputihan, ini juga jangan dianggap sepele. Keputihan normal terjadi pada seorang wanita yang sudah dewasa, tapi apabila keputihannya itu sudah menimbulkan gangguan, misalnya ada gatal-gatal, kemudian berbau, kemudian warnanya juga kehijau-hijauan gitu ya. Nah, itu penyebabnya adalah jamur Candida albicans, bisa juga Protozoa Trichomonas vaginalis, juga bisa disebabkan karena bakteri dan juga virus. Nah, jamur Candida albicans ini menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Nah, sehingga sering ditemukan pada wanita yang hamil, penderita diabetes mellitus. Nah, akibat lebih lanjut, jika tidak segera ditangani, maka keputihan ini akan menyebabkan gangguan pada organ reproduksi, bahkan bisa menyebabkan kemandulan. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah merupakan kumpulan dari berbagai gejala-gejala penyakit yang disebabkan karena menurunnya atau hilangnya daya kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit. Karena virus ini menyerang sel darah putih. Kita tahu bahwa sel darah putih adalah sebagai benteng pertahanan tubuh kita. Nah, bagaimana penyakit ini dapat disebarkan atau ditularkan? Nah, penularannya adalah melalui kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Misalnya, melalui cairan sperma, melalui cairan vagina, cairan darah, bahkan juga bisa dari ibu yang menyusui anaknya, sehingga anaknya nanti bisa tertular. Nah, orang yang terinfeksi virus HIV ini akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau juga lebih tergantung kepada daya tahan tubuh orang tersebut. Ya. Demikian anak-anakku sekalian,
tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah ini kalian pahami, kalian pelajari, ada lembar kerja yang harus kamu kerjakan, ada di Google Classroom juga. Nah, silakan kamu kerjakan lembar kerjanya dan jangan lupa segera dikumpulkan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang ketiga nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.